Beckham bungkam mulut besar haters. Wow, kata itu layak kita sematkan untuk pemain andalan Persib Bandung, yaitu Beckham Putra, yang secara resmi masuk ke dalam final squad versus China di pertandingan hari ini, guys. Jadi kita tahu banyak sekali cibiran yang dialamatkan ke Beckham karena pemanggilan Garuda Calling ya kepada Beckham ke timnas Indonesia. Banyak yang mencecar, banyak yang memaki, banyak yang menghina dan membuli, mendiskreditkan Beckham, bahwasanya Beckham itu sebenarnya nggak layak ya untuk dipanggil ke timnas Indonesia. Beckham itu adalah pemain titipan, Beckham itu adalah karena desakan ya, karena ya kasihan. Pokoknya banyak sekali ya komentar-komentar negatif yang dialamatkan ke Beckham ini, guys. Jadi dengan hasil pemilihan ini, guys, dengan rilis sudah ya pemain 23 pemain yang akan berhadapan dengan China malam ini, dan termasuk ada Beckham di dalamnya, semakin menegaskan bahwasanya Beckham memang layak untuk dipanggil timnas Indonesia. Ya, terlepas daripada nanti Beckham tampil atau tidak nantinya di pertandingan kali ini, meskipun dia tidak tampil, setidaknya ini sudah menjadi bukti bahwasanya Beckham memang layak untuk dipanggil timnas Indonesia. Beckham ya mengalahkan beberapa kompetitornya seperti dari kiper ya ada Reja, baru juga ada Jordi Amat, baru juga ada Asnawi, Shane Patinama, dan satu lagi adalah Pratama Arhan. Memang kalau dari segi posisi ya, Beckham ini posisi yang langka di timnas Indonesia, guys. Pemain sayap kita sangat kurang ya. Terbukti kayak Eliano Renders itu dia nggak bisa hadir. Kemudian juga apa namanya Orat Mangun juga nggak bisa hadir karena cedera. Baru juga ada Marcelino karena akumulasi kartu. Maka praktis Beckham menjadi salah satu opsi yang paling rasional dan masuk akal kenapa beliau masih tetap dipertahankan di timnas Indonesia, guys. Kalau kita lihat ya dari posisinya ya, back kiri itu buset dah, itu banyak kali. Makanya nggak salah jika Pratama Arhan dan Shane Patinama itu dicoret ya, karena ini memiliki posisi yang sama. Pastilah yang akan dipilih itu adalah Dean James ataupun Kelvin Verdong yang untuk mengisi back kiri. Dan di back kanan sebenarnya aku juga bingung ini kenapa Asnawi dicoret, karena ya sejauh ini masih ada Kevin Dix sih memang ya. Baru juga ada Yakob Sayuri juga. Pantes lah Asnawi dicoret karena di situ ada Kevin Dix dan juga Yakob Sayuri. Sebelumnya kan Sandy Walsh lah pelapis daripada Kevin Dix, tapi karena Sandy Walsh cedera dipanggil Yakob Sayuri, dan kebetulan ini Yakob Sayuri gacor pula di Liga 1. Ya kan, kemarin mencetak hat-trick juga. Nah, ini menjadi sinyal positif kenapa Asnawi dicoret dan Yakob Sayuri dipanggil, karena Yakob Sayuri dari segi assist dan dari segi kontribusi gol dia itu lebih hebat daripada seorang Asnawi, meskipun nih Asnawi bermain di luar negeri seperti itu, guys. Nah, untuk Shane Patinama sama kayak Arhan tadi. Nah, aku sebenarnya tadi masih tetap berharap Arhan berada dipanggil ke DSP. Ya, setidaknya di menit 80-an hingga 90-an dia itu masuk untuk mengandalkan lemparan ke dalamnya. Sekali lagi mungkin beda pelatih, beda strategi. Kalau zaman Sintayong itu merupakan salah satu andalan daripada lemparan Arhan. Tapi mungkin di zamannya Patrick Kluivert, apalagi diotaki oleh Alex Pastoor, mungkin hal-hal semacam kayak gitu tidak termasuk dalam skema mereka, dan itu sah-sah saja. Apalagi tidak ada sosok Elkan Baggett, ya kan? Mungkin kalau ada sosok Elkan Baggett mungkin bisa jadi sebagai opsi ketika kebuntuan dialami oleh pemain-pemain timnas, bisa jadi lemparan ke dalam Elkan Baggett menjadi lemparan Pratama Arhan dan disambut dengan Elkan Baggett bisa jadi solusi. Nah, untuk kiper udah jelas. Pastinya nggak mungkin lah Nadio dicoret ataupun mungkin Hernando dicoret, apalagi sampai Emil, karena Emil sejauh ini yang paling tinggi levelnya ketimbang kiper-kiper kita yang lain. Mungkin ini jadi pengalaman pertama untuk kiper daripada PSM Makassar ini. Tapi nggak tahu di kemudian hari bisa jadi pemain yang dicoret hari ini jauh lebih hebat daripada pemain yang tidak dicoret dari pemain sekarang. Kemudian juga Jordi Amat dicoret kan.
Nah, Jordi Amat ini juga dicoret wajar ya, karena kalau melihat dari kompetitifnya lini pertahanan itu wajar jika Jordi Amat dicoret. Apalagi di umurnya yang sekarang ini, Jordi Amat itu tidak terlalu hebat dibanding kompetitornya yang di timnas ini, guys. Apalagi kita tahu ya, punya sejarah kelam ya, ketika Jordi Amat main pasti ada aja tindakan-tindakan yang merugikan timnas ya, walaupun itu tanpa sengaja, tapi ini membuktikan kualitasnya sudah mulai menurun, tidak layaknya pemain Liga Spanyol di beberapa tahun yang lalu, ya kan. Ingat Liga Spanyol, ingat aja pemain Malaysia ya kan, yang dari Deportivo Alaves. Sedangkan ini dari klub mana, Deportivo La Coruña ya, apa nama klub Jordi Amat, guys, lupa pula aku, bah. Aduh, komen di kolom komentar ya guys, lupa pula aku ini apa klubnya Jordi Amat ini. Mungkin bisa komen di kolom komentar. Nah, itu beberapa pemain yang dicoret. Nah, sekarang kita fokus ke Beckham-nya, guys. Ini menarik kali menarik, ya kan? Kalau kita lihat-lihat, guys, ya kan, dari pemain sayap itu yang hanya mumpuni itu Beckham, Lili Pali, ataupun Egy Maulana Fikri, iya kan sih, ataupun Yakob Sayuri. Nah, selebihnya kayak Tom Hai, Pelupesi, Ivar Jenner, ya kan, itu adalah fokus ke lini tengah. Sedangkan Sananta, Ole Romeni itu fokus kepada man of target, ya kan, sebagai target utama. Tambah lagi Rafael Strike, mungkin Rafael Strike lah yang mungkin bisa diplot sebagai posisi kiri atau posisi kanan. Tapi biasanya kok Rafael Strike diplot sebagai posisi kanan ataupun kiri, kadang juga kurang maksimal. Yang mungkin memiliki kecepatan dan umpan crossing yang lumayan akurasinya yaitu Lili Pali dan juga Beckham. Egy mungkin bisa di belakang daripada Ole Romeni. Wah, ini menarik nih, nanti kita lihat gimana sih susunan pemain ya, formasi atau starter atau starting line up yang diturunkan oleh Pak Patrick Kluivert, seperti itu, guys. Nah, untuk Beckham ini sendiri, ini menjadi jawaban, guys. Jadi jawaban untuk seluruh ya kan, seluruh daripada haters Beckham, bahwasanya Beckham akhirnya masuk ke final squad. Banyak yang mengatakan bahwasanya alah, Beckham paling nanti juga ini dicoret, alah, Beckham paling juga nanti bentar ajanya itu ntar lagi dicampakkan, alah, Beckham gitu-gitu aja kemampuannya, paling nanti nggak terpakainya itu di timnas. Nah, banyak sekali komentar miring kepada Beckham Putra, tapi Beckham Putra tetap diam, tidak menjawab, tetap memberikan jawaban melalui sebuah aksi, dan terlihat aksinya sudah mulai berbicara, sudah mulai nampak hasilnya. Apa itu? Iya, dia masuk ke dalam jajaran pemain yang akan turun di pertandingan kali ini, guys. Ya, walaupun setidaknya tidak starter, dia masuk DSP aja itu udah luar biasa untuk Beckham Putra, guys. Maka dari itu Persib Bandung harus berbangga dan Boboto juga harus bangga, akhirnya ada pemain daripada Persib Bandung yang betul-betul akan tampil di timnas Indonesia, guys. Karena sejauh ini banyak sekali cibiran yang dialamatkan kepada Persib Bandung ya. Ini tim juara tapi nggak ada yang dipanggil ke timnas. Malu kali lah, gitu-gitulah bacotan daripada haters ini kan. Makanya sering sekali Persib Bandung itu dicap nggak baik lah, punya komentar negatif lah kepada Persib Bandung karena diangkat oleh pemain asingnya aja, pemain lokalnya nggak berkualitas, gitulah. Memang nyelekit nih komen-komen netizen kan. Tapi dengan hadirnya Beckham, salah satu andalan winger daripada Persib Bandung ini fix masuk ke final squad timnas, ini menjadi jawaban kena sumpel tuh muncung-muncung netizen yang menganggap Persib itu adalah pemain asing yang jago dan menganggap Beckham itu nggak layak masuk timnas. Ini menjadi jawaban telak gitu ya kan. Mana nih yang ngomen-ngomen kemarin itu? Coba komen di kolom komentar. Asik. Dan di sini juga yang menarik sih menurut aku ya, apakah nanti ini Egy Maulana Fikri main apa enggak? Karena Egy kita tengok di Dewa itu keren kali, guys. Mungkin kalau menurut aku ya, kalau misalnya aku tadi disuruh milih, aku pengen tuh Egy main sama Ole Romeni. Baru di winger nanti ada Lili Pali ataupun Beckham gitu yang akan turun. Kalau nggak bisa keduanya, salah satunya lah. Jadi nanti mungkin Lili Pali yang main dulu, mungkin udah agak capek Lili Pali, masuklah Beckham. Nah, ketika Beckham nanti tampil di menit-menit akhir, menit-menit 70-80, di mana pemain-pemain Cina juga mungkin udah terkuras tenaganya, udah mulai capek fisiknya, dan di situ Beckham dengan kelincahan dan dengan skillnya meliak-liuk, kan,
bagai ular, bagai belut yang licin sekali. Dan bukan hal tidak mungkin nanti Beckham juga bisa mencetak gol layaknya ia cetak ketika menghadapi Bali United di Stadion GBLA, guys. Itu epic kali sih tendangan jarak jauh dari Beckham yang apa ya, bisa kita bilang ya, yang menghujani gawang Bali. Memang saat itu hujan pula ya. Oke guys, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang Beckham yang akhirnya masuk ke dalam final squad dan tentang 5 pemain yang dicoret oleh Patrick Kluivert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.